Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk materi kita adalah mengenai dimensi. Sebelum kita nanti men-setting dimensi, maka kita harus tahu dulu mengenai dimensi, yaitu di sini ada contoh gambar yang sudah kita ukur. Nah, di sini ada ukurannya atau dimensinya. Dilihat anak-anak. Nah, dari dimensi ini kita bisa melihat bahwa satu, ada garis yang memanjang ini, yaitu menunjukkan bahwa ini adalah berapa panjang yang kita ukur dari gambar ini. Kalau di sini adalah misalnya dari sini sampai sini 2000, juga 2000, ditunjukkan dengan garis panjang ini dan dibatasi oleh garis yang tegak ini. Nah, garis panjang ini itu namanya adalah dimension line, sedangkan garis yang tegak ini namanya adalah extension line. Nah, yang ini namanya adalah dimensi 4000 ini. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan bahwa ukuran ini tidak boleh menempel pada dimensinya. Kemudian harus dilihat dengan jelas. Seandainya nanti kita print, bahwa ukuran nanti kita atur, kita setting supaya besarnya adalah proporsional. Kemudian yang di sini nanti pada saat kita nanti men-setting, ada yang namanya adalah di sini itu namanya depth ya. Jadi ini adalah depth. Kemudian ada lagi yang arahnya ke sini. Kemudian ada lagi yang jarak antara garis gambar dengan extension line juga harus ada. Jadi nanti kita harus men-setting bagaimana supaya aturan seperti ini. Kemudian ukuran yang arahnya mendatar itu adalah tegak seperti ini. Tidak boleh misalnya ini adalah nanti di tengah-tengah atau mungkin arahnya miring ke sini. Jadi dimensinya terletak di tengah-tengah garis. Kemudian ini ada jaraknya. Nah, ini yang mendatar. Sedangkan yang arah tegak nanti seperti ini, mengikuti garis atau dimensi lainnya ini. Jadi kalau ini arah ke sana berarti adalah angkanya seperti ini ya, sama. Kalau di sebelah sana juga sama. Kalau di sebelah kanan gambar ini terletak di dalam seperti ini, di atas garisnya atau di dalamnya sini. Kalau itu adalah arahnya tegak, sama. Jadi adalah nanti kalau arahnya mendatar di atas garis, sedangkan yang arahnya tegak itu adalah sebelah kiri dari garis atau dimensi lain. Sekarang bagaimana cara membuat dimensi seperti yang sudah kalian gambar kemarin. Nah, ini adalah gambar yang sudah kalian gambar kemarin. Nah, bagaimana cara kita men-setting dimensi? Sekarang kita harus memiliki di sini, kita buat dulu, kita aktifkan dimensi. Jadi nanti untuk layernya di sini ada layer dimensi, adalah continue, kemudian tebalnya adalah 0,05. Kita aktifkan dulu layer dimensi. Nah, ini selanjutnya kita setting. Bagaimana cara men-settingnya? Nah, ini kita buka untuk settingannya adalah dari format ya. Kita klik format, kemudian ada di sini dimension style, kita pilih. Nah, kemudian kita memilih di sini. Mungkin kalau
standar juga kita pilih standar atau pakai ISO. Nah ini kita buat baru, kita pilih new, kita kasih nama karena denah kita yang kita beri dimensi nanti adalah 1:100 sesuai dengan skala ya, kita beri nama 1:100. Oke, kita continue. Nah akan muncul seperti ini settingannya. Nanti kita harus men-setting satu-satu, mulai dari line-nya, ada simbolnya, kemudian ada teks, ada feed, primary unit, dan selanjutnya. Baik, sekarang kita akan setting yang pertama urut dari line dulu. Line atau dimensi line di sini ada ya, kalau kita klik line nanti yang dirubah adalah garis ini, baik extension line maupun dimensi line, atau yang lainnya nanti berhubungan dengan itu ada jaraknya berapa. Jadi extend beyond dim line nya ini kita atur juga, ini extend beyond. Kemudian di sini ada offset from origin, itu jarak antara gambar ini dengan tadi, jadi ini jaraknya tidak boleh menempel, itu jaraknya ini kita atur, namanya adalah offset from origin. Sekarang kita buat line nya dulu, misalnya kita pilih untuk line nya warnanya misalnya adalah bebas ya, misalnya ini boleh ya, atau ini boleh, terserah. Kemudian line tipnya ya, kita pilih continue, jadi adalah nanti lurus. Kemudian extend beyond tip, ini masih belum terlihat. Kenapa? Karena di sini masih anak panah. Supaya ini bisa dioperasikan, maka kita atur dulu supaya ini adalah nanti simbolnya arsitektural. Jadi kita atur dulu di sini di simbol. Nah, kita pilih untuk first architectural text. Nah, ini sama leadernya, mungkin kita pilih dot ini. Kemudian untuk ukurannya berapa ini besarnya, ROSIS-nya ini kita isi, misalnya adalah 80. Nanti kita sesuaikan, kita cek. Nah ini sementara ini dulu. Kemudian setelah ini adalah ada simbol seperti ini text, maka kita pilih line, kembali ke line lagi. Nah ini jelas muncul extend beyond text nya, ini bisa kita rubah. Yang tadi adalah tidak aktif, ini bisa kita rubah, misalnya kita buat 80. Nah ini harus sama dengan ini, extend beyond dim line harus sama. Nah, misalnya kita buat 80 juga, atau 100 ya, jadi bisa 100, ini juga 100 sama. Oke. Kemudian di sini ada offset from origin, berapa jarak nanti antara garis gambar dengan extension line. Nah ini kita harus mengisi, misalnya di sini kita buat 50. Nah kemudian yang ini backstepnya kita centang, kita isi ini 350. Oke, untuk baseline spacing ini kita biarkan dulu, kita isi aja 200. Tapi penggunaannya nanti pada saat kalian membuat ukuran vertikal, jadi nanti untuk ini. Setelah itu kita ya, jadi kita pilih warnanya tadi, untuk garisnya adalah ini continuous,
100. Ini untuk externnya ini juga sama, offset from origin 50, dan ini adalah 350, dan ini harus kita centang. Apa sih ini, nanti kita akan tunjukkan pada pelaksanaan nanti, aplikasinya nanti. Kemudian kita urut yang kedua sini, simbol. Tadi sudah kita buat seperti ini, sudah ada seperti ini ya. Kemudian ini kita biarkan. Nah, ini nanti juga, ini juga penggunaannya nanti saja, setelah nanti kalian membuat simbol untuk gambar potongan. Kemudian teks. Nah, ini text style kita pilih, ini bisa kita pilih standar, kita pilih di sini, kita klik. Nah, ini muncul ada pilihan font name, kita pilih misalnya di sini Arial Nero, ini agak tipis ya, dan kita aplikasikan, kita close. Kemudian text color, kita pilih warna teksnya, misalnya di sini kita pilih merah ya. Kemudian text height, ketinggiannya ini bisa biarkan dulu filenya. Text height-nya ini kita pilih, kita isi berapa tinggi teks, misalnya kita isi 200 ya. Kemudian di sini ada kalau ini adalah pilihan jika teks nanti kita beri kotak, kalau tidak usah, kita biarkan saja. Text placement ini adalah letak dari teksnya nanti. Kalau garisnya nanti adalah vertikal, maka di sini kita isi above. Nah, ini kita isi above di atasnya ya. Kemudian kalau horizontal nanti adalah tengah-tengah ya, tetap ini kita biarkan. Kemudian ini ada offset from dim length, jarak antara ya teks dengan length. Kalau ini adalah nempel, maka kita akan memberikan jarak di sini, misalnya kita beri jarak 50. Nah, nanti jelas nanti kalau di sini nempel, ini kita klik di sini, nah ini akan ada jaraknya. Nah, ini kemudian di sini ada text alignment. Nah, ini kalau horizontal seperti ini, selalu horizontal. Tetapi kita pilih yang ini, align with dimension line, mengikuti arah garis ini. Nah, kalau arah garisnya tegaknya begini seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau seperti ini, yang ini adalah nanti pada saat kita di line sini. Nah, bukan di line, tapi adalah kita tunjukkan nanti di tag fit ini. Nah, ini kalau ingin selalu di sini, di dalam sini, berapapun jumlah teksnya di sini, kalau ini nggak cukup, biarkan masuk di sini, maka kita pilih always keep. Ini kita klik. Nah, ini nanti ya ini masuk. Oke, kembali lagi ke tadi, teks sudah seperti ini ya. Sekarang kita pilih fit. Nah, tadi sudah saya katakan ini always keep. Nah, kemudian ini kita pilih yang tengah ini. Sudah, ini kita biarkan ya. Kemudian kita langsung ke ini. Setelah ini sudah, kita ke primary unit. Nah, ini adalah menunjukkan nanti di sini ada unit formalnya, ini desimal. Presisinya berapa? Kalau di sini adalah 4 angka atau 4 0 di belakang koma, berarti di sini adalah ada 4 angka di belakang koma. Nah, kalau kita tidak usah, berarti kita isi 0 saja. Nah, ini 1 cuma. Oke. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, ini adalah prefix. Ini adalah nanti kalau seandainya kita beri di depan dari huruf mungkin plus atau min,
contoh kita beli plus misalnya, nah, maka nanti di sini akan lihat plusnya. Nah, kalau scale factor ini adalah satu sama, jangan dirubah. Kalau seandainya nanti teksnya tidak kita buat sesuai dengan ukuran ini, kalau ini kan sesuai, jadi kalau 1000 ya 1000, soalnya nanti 1000 jadi 500, ini yang baru kita rubah ya. Udah, ini kita biarkan saja. Nah, ini tadi kalau plus berarti di sini ada plusnya, kalau min juga ada minnya, artinya spray itu sebelum, ini adalah sesudah. Kalau ini adalah tidak ada tandanya, kita hapus saja, tetap kosong. Oke, dan di sini ya, ini kita sudah men-setting dimensi mulai dari line, kita cek. Nah, ini seandainya ini warnanya kita rubah supaya cerah misalnya, boleh kita ganti misalnya green. Nah, ini jadi green. Nah, kemudian ini kita cek, seandainya nanti ada ukuran atau dimensi yang enggak cocok, misalnya kurang besar atau kurang kecil, nanti juga di sini merubahnya, baik line, simbol, atau mungkin teks, dan selanjutnya dan lain-lainnya ya. Setelah itu kita cek simbolnya sudah seperti ini, kemudian teksnya juga sudah seperti ini ya. Ini jangan lupa, ini above, center, dan ini harus diklik ini ya. Kemudian fit juga sama, ini kita klik di sini, pilih di sini. Primary unit juga demikian. Kalau sudah, yang lainnya ini kita biarkan dulu, yang dua ini. Kemudian kita oke. Nah, kemudian ini yang tadi kita set tadi, ini kita set current 100, set current, kita close. Nah, sekarang kita coba. Nah, misalnya kita akan membuat ukuran yang sebelah kanan ini harus dari as ke as. Jadi ini ada ukuran yang sifatnya adalah ini paralel, jadi ini adalah continue dari sini langsung kemudian seluruhnya. Caranya adalah kita masuk ke dimension ya, kita klik, kemudian kita pilih satu dulu, kita pilih linear. Nah, supaya ini lurus, maka nanti fotonya kita aktifkan. Oke, kita pilih misalnya ukuran dari paling depan ini, kan as depan sini, klik sini ya, sampai dengan ini misalnya, ini sumbu atau garis as yang di sini, kita klik. Nah, ini baru kita bawa ke arah sini. Nah, ini kita berapa jaraknya. Nah, ini jangan sampai terlalu lebar gini atau terlalu kecil, misalnya seperti ini terlalu mepet. Jadi kita buat yang proporsional. Seandainya di print itu kurang lebih ini 1 cm ya, jadi seperti ini di sini ya, jadi ada jaraknya seperti ini ya. Oke, nah kita klik, ini ada ukuran seperti ini ya, 4500. Ini dari ini tadi sudah kita setting, jadi ini adalah tick ya kan, ini tick yang kesini ya, yang ini adalah over tadi ya, kelebihannya. Ini adalah extension line, dan ini jarak tadi ya, offset from origin tadi di sini ya. Ini sudah. Kemudian setelah itu seandainya kita teruskan sampai dengan yang paling atas atau paling sini ya, kita tinggal apa, lanjutkan dimensi, kita pilih continue. Sudah, kita pilih ini sudah, kita tinggal menunjukkan dari garis as ini, kemudian langsung mana yang kita ukur kan sini ya kan, ini sampai pada yang terakhir. Oke, ini tak skip. Nah, ini sudah ada masing-masing dari bagian denah yang sebelah kiri, sudah ada ukuran.
Oke ya. Kemudian untuk yang seluruhnya jarak total, maka tetap kita pilih yang linear. Untuk mengukurnya bukan dari sini, tapi adalah dari ujung atau dari pas ini. Jadi pas dari ini, kemudian kita pilih sampai dengan yang ujung sini. Klik ya. Nah, kita buat sebelah kanannya, dan ini jaraknya usahakan sama, jangan terlalu segini juga atau begini ya. Jadi ini adalah jaraknya sama seperti ini, proporsional ya. Oke, di sini. Oke, nah di sini akan terlihat ukuran masing-masing bagian dan seluruhnya. Oke, nah selanjutnya coba kita ukur yang ini atas. Nah ini kita ukur misalnya dari sini sampai ke sana, tetap dimension, kemudian linear, kita pilih ini ujung ini, asnya yang paling ujung sini. Nah sampai mana? Misalnya di sini adalah, loh ini enggak ada, ya ini kita pilih langsung aja di sini, enggak apa-apa. Nah, sini misalnya ya, kita klik sini. Nah kita bawa ke atas sama dengan tadi, jaraknya itu sama dengan yang sebelah kanan. Ini misalnya. Nah kalau di sini ada tanda kuning di sini, biarkan saja, enggak pengaruh. Jadi nanti akan hilang sendiri pada saat kita setting print dan di print. Nah, kemudian selanjutnya untuk ini ya tetap tadi seperti tadi, dimensi continue. Nah, kita tinggal memilih aja dari mana, langsung misalkan sini, enggak apa, titik sini ya. Kemudian misalnya dari sini ke sini. Oke, nah ini sudah dengan sendirinya akan membuat ukuran misalkan di sini, dan misalkan ujung sini misalnya enggak apa-apa, toh nanti juga sama dari masing-masing ini jaraknya. Nah ini adalah untuk ukuran yang mendatar. Tadi saya katakan ada beberapa ukuran, ada setting kita. Seandainya ini kita klik sini sampai sini, ini nanti garisnya kalau settingannya keliru akan dari sini. Nah kenapa kok seperti ini? Nah, kita cek format misalnya ya. Jadi ini seandainya kita tadi settingannya adalah tidak kita centang tadi, maka di sini presetnya kita nggak kita isi, maka di sini akan sampai sini, tidak boleh. Coba kita rubah ya, misalnya di sini kita del dulu, misalnya sini ya, kita hilangkan dulu. Nah ini coba settingannya kita rubah, tidak format, dimension style, tetap ini untuk merubahnya ke modify. Nah ini tadi yang ini, seandainya ini tidak kita centang, jadi ini enggak kita centang, terus ini berat 350 itu mana sih ya? Ini tadi adalah panjang antara ini, kalau di sini kita ukur adalah ini dengan ini 350. Semakin ini kita isi lebih panjang, maka di sini adalah semakin ke sana ya. Jadi ini ada 350, itu jarak antara jarak antara garis gambar dengan ini. Ini seandainya itu besar, maka semakin kecil ya. Kalau nggak kita centang, apa bedanya? Coba kita nggak kita centang loh, kita oke ya. Coba kita kasih ukuran di sini. Nah ini coba dimension linear, ini dari sini sampai sini misalnya. Nah ini nah seperti ini, coba dilihat. Kemudian saya buat continue, jadi kan kita duduk sampai sini ya. Nah ini kemudian dari sini sampai sini. Nah
ini coba dilihat, ini ada garis extension atau dimensi atasnya adalah begini, ini tidak boleh. Nah, maka dari itu supaya ini tidak seperti ini, nanti kita centang untuk yang tadi, kita kasih jarak ya. Jadi saya buat sampai sini dulu, ini continue sampai sini lagi. Nah, ini dan sampai sini. Nah, ini tidak boleh, supaya ini hilang gak sampai sini, sampai seperti yang tadi ini gimana. Nah, ini yang tadi kita format lagi di dimensi, kemudian kita modify. Nah, ini tadi fixture-nya ini kita centang. Nah, ini kita isi 350 itu yang tadi ya, jarak antara garis dengan sini tadi 350, kita oke. Nah, kita set current, kita close. Nah, maka ini akan seperti ini. Nah, sekarang ini yang benar seperti ini, dan kita tinggal memberikan ukuran secara total yang bagian sini ya, dari sini sama dengan tadi yang sebelah kanan, dari sini sampai dengan ujung yang sini kita buat begini, sama ya jaraknya ya. Nah, ini adalah cara memberikan ukuran dengan setting dimensi yang tadi sudah saya sampaikan. Selamat untuk mencoba dan dilanjutkan dengan yang lainnya sampai dengan semuanya. Terima kasih, selamat mencoba sekali lagi, semoga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.